production Internet of Things. Bibit dari data Saya alumni ITB juga dari Teknik Elektro. Saya masuk tahun 1993 dan lulus 97, sempat jadi asisten dosen juga di ITB dan kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Power System di TU Delft di Belanda sampai tahun 2006 di Belanda, dan setelah itu bergabung di perusahaan di Swedia, ABB namanya, perusahaan di bidang power system dan industrial automation. Jadi saya mulai 2006, itu 4 tahun pertama di corporate research. Jadi mungkin cukup banyak materi hari ini itu berdasarkan pengalaman ketika saya di corporate research di 4 tahun, ketika kita berusaha memang melakukan penelitian, inovasi yang tujuannya adalah untuk bisnis atau untuk dikomersialkan bagi perusahaan itu. Kemudian 2 tahun, kemudian 2010-2012, saya di technology team. Jadi sebagai technology team leader di Wind Industrial Segment Initiative. Jadi ini adalah suatu lembaga, atau bukan lembaga ya, suatu kelompok lah begitu, yang dibentuk untuk membuka peluang pasar baru waktu itu di bidang teknologi wind yang dianggap sedang mulai di dunia. 2 tahun di situ, kemudian saya pindah lagi, masih di perusahaan yang sama, masih di tempat yang sama, itu ke Power System sebagai manajer untuk System Study Group. Jadi 4 tahun, total saya 10 tahun di ABB di Swedia, di mana 4 tahun terakhir itu memang di business unit. Jadi pekerjaan katakanlah rutin sebuah business unit. Jadi ada pre-sales, sales, project execution, after sales, dan seterusnya. Itu 4 tahun terakhir. Kemudian sebelum bergabung dengan perusahaan Swedia, Solvina AB, 6 bulan pertama di Göteborg di Swedia, kemudian 2016 pertengahan pindah ke Indonesia, ketika itu membawa Solvina ke Indonesia untuk Asia Tenggara. Nah, di sini utamanya adalah belajar dan berkecimpung di business development. Jadi ini juga cukup signifikan dalam menjadi bahan yang di-share di materi hari ini. Nah, mungkin di kolom 2017 itu, kalau kita ke atas 20 tahun sebelumnya saya sempat jadi asisten dosen, rupanya keinginan jadi dosen bisa dilakukan ketika pindah ke Indonesia 2017 menjadi dosen di Universitas Telkom Bandung dan Universitas Peradaban di Bumi Ayu. Kemudian 2018 membuat platform atau inisiatif yoberbagi.id yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi sebetulnya bridging knowledge dari expert yang berpengalaman di bidangnya ke audiens yang memang segmentasinya mungkin SMA ke atas, yang spesifik di bidang ilmu tertentu, dan ini secara online dan free. Kemudian tahun lalu saya bergabung dengan Tractable Engineering Indonesia. Ini consulting bidang power system, dan di sini mengerjakan seller dan doer ya. Jadi melakukan sales juga, kemudian juga eksekusi untuk spesifik consulting power system, termasuk yang niche market. Nah, mungkin karena topik hari ini adalah manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi, saya juga ingin sharing bahwa alhamdulillah dalam aktivitas di industri,
karena mungkin saya mulai di corporate research, saya tetap bisa melanjutkan katakanlah aktivitas di bidang akademia. Jadi secara keterkaitan dengan ilmu pengetahuan yang update, alhamdulillah mengikuti, membaca dan menulis. Jadi ini kurang lebih menggambarkan interaksi di bidang akademia yang masih dijalani. Nah, outline kuliah hari ini ada 5 bagian. Jadi pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah untuk menjawab mengapa kita perlu berinovasi. Dan kemudian setelah itu kita akan membahas ketika kita sudah kurang lebih memahami mengapa kita berinovasi, kita membahas tentang bagaimana berinovasi. Dan secara spesifik saya akan memberikan contoh salah satu manajemen inovasi yang banyak dipakai dalam memanage penelitian di suatu korporasi yang namanya Gate Models. Dan terakhir kita akan membahas hak paten. Jadi flow-nya seperti ini dan kita mulai dari yang pertama, pendahuluan. Nah, ini adalah 50 perusahaan yang dianggap paling inovatif di tahun 2020. Jadi banyak dari brand ini yang saya yakin teman-teman pernah lihat, bahkan mungkin juga pengguna ya. Jadi ranking 1 sampai 10 kita bisa lihat itu yang kita mungkin sehari-hari gunakan. Mungkin lebih dari setengahnya kita gunakan. Kemudian ranking 11, 20, 21, 30 dan seterusnya. Tetapi yang menarik di sini sebetulnya adalah di sini. Jadi melihat apakah betul ada peluang dengan inovasi itu kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah, nggak semua, meskipun sekarang kita mesti lihat, oh ini no brainer gitu. Orang pasti lihat ban, kalau kita bisa inovasi ban yang bundar, maka gerobak ban kotak kita pasti akan lebih meningkat produktivitasnya di masa depan. Tapi kendaraan seperti yang asalnya inovasi awalnya adalah blok-blok kotak-kotak yang sederhana, kemudian berinovasi dalam bentuk figur gitu ya, mainan figur yang kemudian juga tambah lagi inovasinya dengan figur berbagai profil. Bahkan misalnya dengan kerjasama dengan misalkan brand-brand yang lain, film yang lain, movies dan lain sebagainya. Jadi inovasi ini adalah untuk selalu bertahan di market. Nah, inovasi sendiri ini ada dua macam ya. Jadi yang pertama adalah innovation yang sifatnya sustaining innovations. Jadi sustaining innovations ini dalam arti kata memang ada suatu perubahan, tapi perubahannya tidak terlalu besar sehingga mengubah market secara signifikan atau ekstrim ya. Nah, biasanya disinilah role dari sustaining innovations ini itu lebih untuk memaintain customers mereka. Jadi sustaining innovations ini mungkin kalau nanti kita akan bahas di dunia R&D mungkin lebih ke arah development-nya, di mana perubahannya tuh sedikit-sedikit saja, tetapi membuat market tetap bisa dipertahankan. Nah, contoh misalkan inovasi yang sedikit ini adalah, yang nggak sedikit juga maksudnya yang sifatnya sustain ini adalah ketika suatu perusahaan asuransi mobil, dia melayani mobil bermotor combustion engine gitu ya. Kemudian ketika orang-orang misalnya mulai berpindah ke electric vehicles, dia tetap menawarkan asuransi dengan sedikit perubahan. Misalnya asuransi seperti tabrakan gitu ya, itu tetap di cover dengan cara yang biasa, tetapi mungkin asuransi kerusakan mesin itu akan menjadi hal yang perlu inovasi, dan perusahaan yang
katakanlah asuransi mobil yang bisa berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Ketika orang-orang berpindah ke mobil listrik atau electric vehicles, itu dia bisa sustain dengan inovasinya. Karena perlu inovasi di situ. Kita perlu berinovasi bagaimana asuransi untuk mobil motor bakar combustion engine gitu ya, yang komponennya banyak misalkan, ketika dia berubah menjadi electric vehicles yang komponennya lebih sedikit, tentu perlu inovasi bagaimana polis asuransi dan lain sebagainya, marketing dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dari selain tadi masalah kompetisi, juga adalah masalah survival. Tentu saja ketika kita tidak berhasil mengatasi persaingan, kita akan punya masalah dengan survival business. Ini adalah beberapa brand perusahaan-perusahaan yang pada zamannya itu adalah sangat dominan, sangat besar. Saya nggak tahu teman-teman di sini mungkin kebanyakan kelahiran tahun 2000-an, tapi at some point merek-merek ini adalah merek yang sangat dominan di industrinya, terutama mungkin ya sebelum tahun 2000-an ya. Jadi saya nggak tahu berapa brand yang kalian familiar di sini, tapi saya yakin kalian mungkin menggunakan paling nggak Instagram, mungkin beberapa juga menggunakan Facebook, dan percaya bahwa pada zamannya Friendster dan MySpace itu adalah kayak Facebooknya dan Instagramnya sekarang ya. Kemudian Yahoo adalah Google-nya, mungkin sesuatu yang sangat-sangat dominan. Ada juga toko mainan, ada juga perusahaan pembuat terkait dengan fotografi, sesuatu yang sekarang mungkin teman-teman jangan-jangan belum pernah lihat gitu ya, film negatif dari foto atau foto dalam bentuk cetakan. Jadi inovasi itu diperlukan untuk survive. Dan ketika kita tidak survive, ya dampaknya bisa sangat dahsyat ya. Ini kalau kalian Google the deaths of mall di Amerika, jadi banyak mall-mall yang tutup di Amerika, dan bahkan di Indonesia pun juga banyak mall-mall yang pada zamannya sangat menjadi tempat orang pergi, orang berbelanja, sekarang kosong. Dan yang seperti ini, ketika kita bicara survivals, itu biasanya dalam tanda kutip musuhnya adalah inovasi disruptif. Jadi ketika kita ingin berhasil mengatasi kompetisi untuk suatu produk kita perlu secara konstan melakukan inovasi yang sustain ya. Jadi development, mungkin lebih ke arah development atau sedikit research development untuk produk kita. Tapi ketika kita bicara survival, seringkali musuhnya adalah inovasi yang disruptif. Nah, inovasi disruptif ini adalah inovasi yang signifikan, sehingga katakanlah pemain di pasaran yang ada itu betul-betul lemah. Dan inovasi disruptif ini biasanya mempunyai fitur yang ekstrim, yang radikal, yang mungkin awalnya tidak banyak yang bahkan menyadari bahwa fitur itu penting, tapi pada akhirnya bisa menarik banyak sekali customers. Contoh misalnya, ketika mungkin belum di Indonesia paling enggak, tetapi hampir gitu ya, ketika electric vehicles mendisrupsi traditional car. Jadi produsen mobil-mobil tradisional dan juga mungkin pengusaha gas ya, gas stations, pompa bensin yang terdisrupsi oleh kendaraan listrik. Ini yang mungkin sedang terjadi. Kalau yang sebelumnya ya banyak. Kalian bisa mungkin merasakan bagaimana tadi ya mall jadi kosong gara-gara e-commerce. Kemudian mungkin juga saya nggak tahu, mungkin teman-teman nggak pernah ngalamin, tapi
Zaman dulu itu ya banyak sekali dominan telepon kabel gitu ya. Sekarang sudah didisrupsi oleh wireless mobile telepon. Nah, jadi inovasi baik yang bentuknya sustaining innovation atau disruptive innovation itu tidak cuma baru, bukan cuma sekedar berbeda, bahkan tidak mesti sangat technological ya. Bisa memang produknya yang baru, bisa servisnya yang baru, bisa cara mendeliver produknya yang baru, bisa new marketing metodenya yang baru, tapi dia akan menjadi terbukti inovasi disruptif ini ketika dia diadopsi oleh orang. Artinya bisa diterima, bisa menjadi difusi oleh market. Dan inovasi ini yang membedakan leader dan follower. Ketika kita bicara difusi dari inovasi, artinya penyerapan suatu inovasi oleh market, ini ada kurva S ya. Jadi kurva S ini sebetulnya menunjukkan bagaimana suatu inovasi itu disrupt oleh market. Jadi biasanya tahap pertama itu ketika kalangan inovators melakukan inovasinya, itu yang seiring waktu yang mulai membeli produk atau inovasi itu tidak banyak, di bawah 5%, dan butuh waktu yang lama. Baru kemudian pick up-nya adalah ketika early adopters mulai masuk. Dan ceruk yang manisnya itu adalah ketika early majority atau late majority mulai masuk, mulai membeli produk kita. Di situlah mayoritas inovasi kita diterima, dibeli oleh market. Dan baru di terakhir peningkatan difusi inovasi kita kembali melambat sebagaimana di tahap awal, dan itu yang disebut laggards ya. Jadi sudah fase terakhir sebetulnya ada bahwa kita perlu berinovasi lagi. Jadi ketika kita bicara inovasi, kita bicara produk berbasis teknologi, maka kurva S ini adalah suatu yang natural ya. Jadi dia selalu mulai dari innovator, kemudian early adopter, kemudian majority, early atau late, kemudian laggard. Dan ketika itu terjadi, maka itulah saatnya kita melakukan inovasi berikutnya. Jadi kurva S ini adalah kurva yang menggambarkan perilaku difusi dari inovasi teknologi. Dan orang atau manajer bisa melihat itu. Nah, kalaupun dia bisa melihat, ada hal kedua tantangan. Apakah dia mempunyai keinginan untuk bereaksi tentang opportunity itu? Karena melihat adalah satu hal, tapi keinginan adalah hal yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah begini. Ketika kita punya satu kurva S, misalnya kita memproduksi film dan percetakan untuk fotografi, dan kita penguasa market. Apakah kita kemudian mesti berpindah ke digital technology, meskipun kita tahu ke depan produktivitasnya akan tinggi, tetapi kita tahu ini butuh waktu katakanlah 10 tahun ke depan sebelum produktivitas ini akan naik. Sementara itu akan mengubah mungkin indikator dari si manajer ketika dia cuma dilihat dari produktivitas tahunan. Nah, ini yang kemudian memerlukan visi dari level yang lebih tinggi mengenai keinginan atau ketidakinginan untuk bereaksi terhadap opportunity itu.
Dan yang ketiga, bisa jadi seseorang manajer melihat opportunity untuk lebih produktif, ada keinginan, tetapi apakah perusahaannya itu mampu melakukan inovasi. Bagaimana melakukan riset seperti ini? Taruhannya itu adalah uang yang melayang gitu ya. Karena apa? Karena terutama ketika kita bicara research dengan big bet. Even development juga beresiko investment hilang. Oleh karena itu menjadi tantangan tadi untuk para manajer, sebetulnya bagaimana sih kita bisa memanage suatu R&D atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di suatu perusahaan ketika udah dia susah, dia mahal pula, lama, plus tidak pasti berhasil. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang pasti berhasil, pertama itu bukan research, yang kedua kita yakin bisa berhasil itu karena sudah ada contohnya. Artinya kita peniru, bukan the real innovation. The real innovation, apalagi kita bicara yang disruptif, itu harusnya belum ada contohnya. Dan ketika belum ada contohnya, peluang gagal itu besar. Padahal di situ ada uang yang secara bisnis, investasi harus kembali. Nah, bagaimana tekniknya mengatasi itu? Banyak. Salah satunya adalah teknik yang dinamakan gate model. Ada yang menyebut gate model, ada yang menyebut phase gate process, atau stage gate process, atau waterfall process. Jadi sebetulnya project management, teknik project management yang diinisiasi untuk mengembangkan suatu inovasi yang belum pasti, sehingga tetap kita bisa memaksimalkan hasil dan meminimalkan effort. Jadi kalau teman-teman, saya nggak tahu di SBM belajar project management di semester berapa, tetapi kalau project management itu secara umum kan ada fasa-fasanya ya. Dan biasanya project management itu melakukan hal yang memang kita sudah pernah lakukan sebelumnya. Misalnya kita project management membuat suatu rumah. Maka biasanya tahapannya jelas. Kalau kita bikin Gantt chart atau bikin chart ya secara umum kita jelas. Tahap awal misalkan meeting spesifikasi. Tahap 2 akumulasi resources. Kemudian konstruksi. Konstruksi bisa dipecah lagi. Membangun pondasi itu sudah fix. Bahwa itu 20 minggu ya. Karena 20 minggu. Karena sudah sering dilakukan selama 20 minggu. Sehingga project management di project-project klasik itu apa itu gate model? Jadi gate itu di sini adalah poinnya adalah decision. Bahwa pada setiap gate itu pada setiap gerbang itu harus ada keputusan lanjut atau tidak lanjut yang diputuskan oleh seorang manager, biasanya disebut gate owner, dan steering committee atau governance board. Beberapa orang yang memang diundang yang bisa memberikan masukan yang objektif untuk memberikan keputusan di gerbang itu. Jadi karena ini research, sekali lagi keputusan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan forecast, berdasarkan perkiraan dan informasi yang ada pada saat itu. Karena research tidak seperti project biasa, kita tidak punya luxury bahwa kita sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi disitulah yang kita perlu pertimbangkan dengan mempertimbangkan business case, dengan mempertimbangkan analisis risiko dan juga keberadaan dari sumber daya yang ada. Jadi karena bagaimanapun perusahaan itu mempunyai keterbatasan. Uangnya terbatas, orangnya terbatas, dan kompetensinya pun terbatas. Sehingga kita perlu melakukan suatu optimasi bagaimana decision itu bisa diperoleh untuk hal yang ketidakpastian seperti research. Nah, jadi gate model ini biasanya atau paling tidak terdiri dari
beberapa gate, ada 6 gate di sini. Jadi ada gate 0, itu adalah discovery of ideas, nanti akan kita bahas satu persatu apa itu. Kemudian ada gate 1 atau scoping, scope-nya apa. Gate 2, business case dan plan. Gate 3, development. Gate 4, testing dan validasi. Dan gate 5, product launch. Nah, jadi gate itu kuncinya adalah gate meeting, salah satu kuncinya gerbang. Jadi dari setiap gate itu akan ada namanya gate meetings. Dan di gate meetings ini kita akan cek kesiapan gate kita itu dan proyeksi atau peluangnya ke depan. Jadi setiap gate meetings itu akan atau harus ada decision. Decisionnya bisa go, oke, lanjut ke gate selanjutnya. Bisa go with action item. Go dengan biasanya action itemnya yang minor ya. Atau redo gate. Jadi misalnya dari gate 0 mau ke gate 1, kalau dia oke, nanti kita bahas apa itu oke, apa itu nggak oke. Oke, dia go. Atau go dengan action item. Atau redo the gate. Jadi di gate meeting stakeholders bilang ini belum siap, kamu lakukan lagi tahap tadi, discovery of ideas. Atau terminate, oke ini hopeless, daripada kita buang uang lebih banyak, kita stop di sini research project ini. Nah, itulah fungsi dari gate meetings. Jadi poinnya di situ adalah bahwa kalau kita mau menghasilkan gate yang baik, maka kualitas dari eksekusi gates ini adalah sangat penting. Kita harus betul-betul mengecek apakah setiap step dilakukan dengan baik dan seperti apa kualitas pelaksanaan gate tersebut. Dan penting juga adalah untuk membasiskan semua pemikiran dari segi bisnisnya. Karena ketika kita bicara R&D di perusahaan, kita bicara return of investment. Kita bicara business rational. Sehingga kita bukan doing research for the sake of doing research. Nggak apa-apa kalau uang sendiri atau uangnya tidak terbatas atau tujuannya adalah berlatih melakukan research. Tapi kalau tujuan return of investment, maka gate itu harus dianalisa dengan business rational. Dan harus ada action plan. Harus jelas action plan-nya apa dan real-nya apa. Nah, jadi struktur dari sebuah gate meeting itu adalah input. Jadi input ke satu gate itu apa? Apa yang project manager dan tim bisa deliver untuk menjadi output. Dan kemudian output ini menjadi input untuk gate selanjutnya. Kemudian bagian kedua adalah kriteria. Kriteria apa, pertanyaan-pertanyaan dan pengukuran apa yang bisa digunakan untuk menilai suatu project, untuk menentukan hasilnya. Dan yang terakhir tentu saja outputnya, hasilnya apa, dan hasil ini harus diikuti oleh sebuah decision. Dan decision ini berupa approve action plan, kemudian approve deliverables, kemudian tanggal-tanggal waktu untuk next gate untuk gerbang-gerbang selanjutnya. Nah, ini mungkin sekedar ilustrasi tetapi atau anekdot ya. Tapi ya ini menggambarkan kurang lebih apa yang terjadi dalam gate meeting. Di mana satu orang project manager itu akan menjelaskan dan mendialogkan hasil setiap gate-nya dengan sekian banyak stakeholders. Kenapa? Karena memang ini adalah salah satu cara supaya produk inovasi ini diberikan input yang paling lengkap dari berbagai sisi dan terutama melibatkan stakeholders yang nanti akan menjadi pengguna atau terlibat dalam produk itu. Jadi ingat, inovasi ini kan satu hal yang belum jelas ke depannya akan bagaimana. Sehingga melibatkan stakeholder di setiap gate itu akan membuat proses ini juga, produk ini akan lebih baik
pada waktunya dia harus dikembangkan dan dipasarkan. Di sisi lain juga stakeholders ini yang sebetulnya melihat kondisi di masyarakat dan mungkin di market ya, dan kemudian juga bertanggung jawab akan investment yang dilakukan. Sehingga keputusan menyetop suatu gate itu akan menjadi pilihan yang mungkin akan membuat tadi kerugian yang lebih kecil daripada kalau meneruskan R&D yang sedang direncanakan. Nah, jadi apa yang ada di tiap gate? Nah, kita bicara misalnya pertama gate 0, discovery of ideas. Jadi ini sebetulnya gampangnya sih mungkin kayak brainstorming, merenung. Apakah kita ada ide untuk dikembangkan? Nah, ide bisa macam-macam, bisa datang dari mana saja. Tetapi sebagai sekali lagi perusahaan yang berbasis komersial, maka tentu saja kita ingin ketidakpastian itu semakin kecil. Makanya dibuatlah gate 0 bahwa ketika kita discovery of ideas, kita diminta mengecek apakah kita tahu plan strategik perusahaan itu apa. Apakah kita tahu core competence perusahaan kita itu apa? Apa sih yang kompetitor lakukan di luar sana? Apa sih yang baru di luar sana? Kemudian apakah kita berkomunikasi sama customers atau suppliers ketika kita mengenerate ideas? Jadi sekali lagi perusahaan korporasi memang rigid dan resource-nya terbatas. Sehingga ketika kita bisa menjawab pertanyaan untuk ide-ide yang kita temukan di tahap awal, itu bisa menghemat waktu untuk memprioritaskan ide kita di tahap selanjutnya. Misalnya kita punya ide brilian, perusahaan kita misalnya perusahaan katakanlah produsen makanan ternak berbasis jagung misalkan. Kita punya ide, kita bikin roket ke Mars. Mungkin idenya brilian, tapi balik lagi, perusahaan strategic plan-nya apa gitu? Nggak ada beternak ayam di Mars misalkan. Ya, di terminate. Jadi langsung di cut, sehingga nanti betul-betul ideas yang muncul itu adalah ideas yang peluang berhasilnya dari segi bisnis dan deliverables teknologi itu paling besar. Sekali lagi, R&D tidak bisa dipastikan 100%, tapi ini adalah cara untuk mengoptimalkan resource yang ada. Kamu rindu, karena ini kayaknya menarik idenya, tapi belum semua pekerjaan rumah dikerjakan. Daripada kita nanti tidak siap ke depannya, mendingan balik kamu kerja lagi, scoping di gate 1. Nah, setelah itu go, baru kita ke bahwa kita betul-betul punya requirement yang jelas. Tahu business case-nya, punya project plan-nya, resource-nya ada, jumlahnya berapa, kapan tersedia, kapan deliverables. Jadi ini planning. Dan kita punya feasibility review. Nah, itu yang akan menjadi input sebelum dia masuk ke gate 3 development dan gate 4 testing. Nah, jadi gate 2 ini sedemikian penting sehingga biasanya untuk researcher, bahkan kalau dia bisa lolos dari gate 2, itu sudah menjadi suatu key performance indicator sendiri. Karena berarti dia bisa menjelaskan apa yang di ide dia menjadi sebuah bisnis plan yang sounding, yang bisa dipercaya akan berhasil. Nah, jadi pertanyaannya seputar ini. Seputar quote-unquote classical project management. Biasanya lihat deliverable-nya mana. Apakah sesuai dengan requirements yang diminta di bab 2 sebelum dia masuk ke testing and validation. Karena sekali lagi testing pun adalah biasanya gate yang perlu dana, perlu resource sangat besar. Jadi kalau kita lihat dari gate 0 sampai 5 ini, resource terbesar biasanya di gate 4 dan gate 3 dan gate 4. Tergantung produknya, ada yang lebih mahal di gate 4, ada yang lebih mahal di gate 3, tapi 2 ini biasanya yang paling banyak memakan resources. Tapi
itu bisa dioptimalkan ketika kita optimal melakukan gate 2. Makanya gate 2 itu sering dibilang yang terpenting lah. Jadi mungkin dia 20% resource tapi 80% keberhasilan project, katakan begitu. Karena gate 2 yang lemah mengakibatkan gate 3, gate 4 yang berlarut-larut. Dan artinya ya dana yang semakin banyak habis. Jadi ini mesti pasti juga. Jadi ketika kita mau cari satu produk, ya produknya kita tes. Misalnya kalau mobil yang masih ada tes di jalanan, tes tabrakan, tes safety, tes kehujanan, tes kepanasan, angin, dan lain sebagainya. Kemudian juga customer ada yang mau menerima gitu ya. Kemudian juga ternyata dari produksinya kelihatan bahwa harga jual dengan harga produksi bisa menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Atau kalau software mungkin bisa dikeluarkan dulu betanya pun mendapatkan respon yang baik dari customer. Dan kalau kita punya ide yang brilliant, biasanya ketika kita punya ide brilliant, itu kita belum bisa membuat suatu patennya karena kita pun masih fuzzy gitu bentuknya. Tetapi itu harus tetap selalu dilakukan. Sehingga begitu ada ide yang lebih jelas, misalnya waktu scoping, ya kita patenkan. Karena bayangkan, kalau ketika kita di gate 0, 1, 2, ide semakin terbentuk, dan ketika kita sudah tahu apa yang mesti dilakukan, kita telat melakukan paten, ternyata kita baru melakukan, ketika kita melakukan testing, kompetitor sudah melakukan paten terhadap apa yang kita testing, maka ini semuanya akan hangus, tidak ada artinya. Kita tidak bisa melakukan produk launch. Sehingga artinya apa? Artinya semua investment di sini, waktu, uang, itu hilang. Jadi demikian pentingnya faktor intellectual property atau IP management dalam game. Nah, sekarang pertanyaannya, so kenapa kita sepenting itu intellectual property atau hak paten? Ketika kita membisniskan suatu inovasi yang berbasis teknologi, itu ada kekuatan dan peluang yang signifikan yang tidak mudah untuk dimiliki oleh bisnis yang lain yang tidak berbasiskan inovasi teknologi. Yang pertama adalah kekuatannya. Bisnis yang berasal dari inovasi teknologi itu biasanya solid. Tidak mudah ditiru. Ya wajar, karena kita harus investasi tadi, waktu, kualifikasi yang tepat, dan uang yang relatif banyak untuk menghasilkan inovasi yang solid tersebut. Sehingga dia solid, tidak mudah ditiru. Dan peluangnya adalah pertumbuhan pasar yang eksponensial. Karena ini hal yang baru, disruptif. Begitu kita dapat pembeli, kita nggak dapat cuma sekedar nambah 1-2%, tapi kita bisa dapat 2, 3, 4, 10, 100 kali lipat dari pasar yang ada. Tapi kelemahannya, dia menuntut banyak sumber daya, kompetensi, waktu, dan biaya tadi untuk menghasilkan inovasinya. Dan ada ancaman, yaitu pencurian inovasi ini. Makanya ini yang dilindungi oleh hak paten. Nah, jadi apa itu hak paten? Kita udah masuk bagian kelima atau terakhir dari presentasi atau kuliah ini. Apa itu hak paten? Jadi hak paten adalah proteksi hukum atas suatu penemuan. Jadi menjadi hak eksklusif dari penemu. Jadi ketika kita melakukan paten, maka kita memiliki hak eksklusif terhadap temuan kita. Dan tentu saja ini berarti pengakuan bahwa kita adalah penemu yang pertama. Kemudian dari situ kita sebetulnya bisa mengkomersialkan hak paten itu. Kita bisa, hanya kita yang boleh mengembangkan dan memproduksi dan menjual barang yang kita patenkan, dan tidak boleh ada yang lain. Jadi kita mengamankan produk kita, yang terutama mungkin sangat penting untuk startup ya. Dan ini dari pengalaman saya di beberapa tahun terakhir adalah hal yang sering terlupakan oleh startup. Ketika startup sedang memulai suatu bisnis, mereka terlalu asik di bisnisnya, terlalu asik, bahkan mereka mengembangkan gate gitu ya, tapi lupa mengamankan intellectual property-nya. Sehingga
Dengan intellectual property inilah sebenarnya kita bisa mengalahkan kompetitor, karena kita melakukan produk yang baru yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor, paling tidak untuk tempat dan waktu ketika hak paten kita berlaku, dan kita pun masih bisa menjual lisensi ke perusahaan biasanya yang lebih besar. Ketika kita misalnya kita sendiri tidak punya resource yang cukup untuk memproduksi ide yang kita patenkan tadi. Paten itu ada masa berlakunya. Sehingga akhirnya ketika kita melakukan strategi paten, pertanyaan pertama adalah apa betul kita mesti mempatenkan. Sehingga beberapa produk, beberapa perusahaan dia memilih memakai cara resep rahasia. Saya tidak mempatenkan produk saya, tapi saya akan menyembunyikan resep rahasia saya. Apa pros cons-nya? Prosnya ya, kita tidak buang waktu untuk mempatenkan dan menutup resiko ditiru ketika paten, apalagi ketika paten kita expire, dan kita juga tidak perlu pusing menuntut orang yang meniru. Tetapi ini hanya bisa dilakukan ketika produk kita memang bisa berupa resep rahasia. Jadi ini biasanya untuk hal-hal produk-produk yang tidak obvious. Misalnya makanan, obat, meskipun ada ya, ini mengandung apa-apa saja, tapi tetap kan proporsinya, cara buatnya itu dirahasiakan. Ya disembunyikan saja gitu. Sehingga seumur hidup pun tidak ada paten yang tidak dan tidak akan expire. Yang kedua adalah open source licensing. Jadi ketika kita juga mempatenkan produk kita, sementara misalnya kemampuan kita untuk memproduksi terbatas, atau misalnya produk ini dibutuhkan untuk produk lain yang lebih besar yang mungkin kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Bisa jadi strateginya adalah kita membuat license open source dari produk kita. Jadi siapa saja bisa pakai. Tapi mungkin gara-gara siapa saja bisa pakai, produk kita yang lain menjadi lebih laku gitu. Misalnya kalau ada teknologi paten yang dimiliki oleh perusahaan lensa misalkan ya. Tapi dia tidak bisa memproduksi lensa sebanyak keperluan pasar, padahal dia bukan cuma menjual lensa tapi juga misalnya menjual service untuk maintenance lensa. Ya sudah, mungkin open source saja. Silakan orang lebih banyak yang buat lensa tapi dia nanti mendapat market dari maintenance-nya misalkan. Bisa juga strateginya dipublikasikan saja. Jadi sesuatu yang sudah dipublikasikan berarti sudah tidak novel lagi. Artinya orang lain nggak bisa mempatenkan. Ada strategi seperti ini, ada. Misalnya negara-negara yang katakanlah company culture-nya melakukan inovasi lemah. Sehingga mereka tidak punya uang untuk R&D. Ya sudah, mereka suruh atau mereka danai universitas untuk melakukan penelitian, hasilnya dipublikasikan sehingga siapa saja bisa pakai. Sehingga perusahaan apapun yang ada di negara tersebut bisa mengembangkan hasil dari publikasi tadi. Dan perusahaan manapun yang mau menjual produk ke satu negara, ke Indonesia misalkan, ya tidak bisa mempatenkan. Sehingga harga tidak bisa dimonopoli. Terjadi kompetisi dan harga bisa turun, yang diuntungkan adalah masyarakat. Jadi bisa saja kita melakukan strategi publikasi sebelum paten. Nah, ada juga yang pendekatan pasif. Jadi pendekatan pasif ini biasanya lebih ke kampus-kampus ya. Jadi mereka melakukan penelitian dulu, karena kampus sebetulnya kan tidak ada kewajiban, harusnya ya, tidak ada kewajiban mesti baru gitu, karena kampus kan masih belajar, apalagi kalau risetnya anak S1 gitu ya. Sehingga mereka melakukan penelitian. Tapi katakanlah suatu saat karena faktor keberuntungan atau apapun, ada anak yang genius, tiba-tiba anak S1 ini melakukan hasil yang baik, ya sudah, dipatenkan. Nah, itu pendekatan pasif. Jadi paten bukan sesuatu yang dikejar, tapi ketika melakukan penelitian berkali-kali ada hasil yang baik, dia dipatenkan. Tapi juga ada pendekatan yang proaktif, yang aktif. Di sini kata kuncinya adalah efektivitas dan efisiensi. Salah satu yang aktif itu adalah biasanya dilakukan korporasi. Jadi di sini tidak mesti kita melakukan research untuk mencari paten. Kenapa? Karena lihat,
dalam satu gerak, dalam suatu perusahaan ya, itu ada yang namanya portofolio kita terhadap pesaing, itu ada yang kita kuat, jadi produk kita itu dominan terhadap pesaing kita market leader. Ada yang kita lemah terhadap pesaing kita yang lebih kuat. Kemudian juga relevansi terhadap bisnis. Ada kegiatan-kegiatan yang relevansi terhadap bisnisnya itu rendah, ada yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita lihat diagram ini? Misalkan perusahaan kita punya portofolio paten yang kuat di pojok kanan gitu ya, kanan, dan relevansi terhadap bisnis kita tinggi. Maka itu tidak ada pilihan, kita mesti menginvestasikan resource kita untuk melakukan R&D di situ, di bidang itu. Karena kita mesti memperkuat paten kita, tidak ada pilihan, dan itu pun tinggi sekali relevansinya dengan bisnis kita. R&D. Nah, gimana kalau relevansi terhadap bisnis kita satu teknologi itu sangat kuat, tapi kita lemah di situ? Ya kita akuisisi. Kita cari yang udah punya paten, kita beli patennya. Terpaksa. Karena tanpa itu kita bisa lemah posisi kita di bisnis. Nah, sekarang gimana kalau dari hasil aktivitas di perusahaan kita, R&D kita, ternyata kita punya paten yang kuat, bagus, tapi relevansi terhadap bisnis saat ini lemah, rendah. Nah, di sini kita mungkin bisa berpikir untuk melakukan ekspansi. Kalau memang patennya kuat sekali, ya udah, kita spin off, bikin usaha baru. Atau kita jual patennya ke yang akuisisi tadi, yang cari. Terserah. Tapi itu tetap berguna. Nah, sekarang gimana kalau kita mempunyai hasil yang portofolio paten juga kita lemah, terhadap pesaing, kita nggak kuat di bidang itu, patennya lemah, relevansi terhadap bisnis kita juga rendah, ya itu bisa kita publikasikan. Sehingga dengan kita publikasikan, kita tidak bisa mengklaim lagi patennya segala macam, tetapi itu misalnya bisa mengangkat image dari perusahaan, bisa memberi petunjuk bagaimana kultur technology development di perusahaan kita. Nah, jadi ini adalah strategi dari paten, dan itu juga adalah slide yang terakhir. Terima kasih untuk yang teman-teman sudah menyimak. Silakan apabila ada pertanyaan. Introduction